Ya. Baik, sambil nunggu yang lain masuk, nanti ini juga Zoom-nya saya share ke teman-teman yang lain. Barangkali ada yang belum bisa masuk, nggak apa-apa, nanti bisa ngelihat di rekaman video. Harapannya hari ini bisa tes Zoom ya. Barangkali ada kendala jadi bisa dicari. Kayak jadi bukan kamera udah ketemu kalau itu ya buat nggak apa ya, apa. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Kita akan memulai kelas pembelajaran ya untuk hipnoterapi. Insya Allah kita mulai jam 7 ya. Jam 7 sore ya. Habis Isya lah, habis sholat Isya selesai kita masuk. Insya Allah sampai jam 10 untuk Zoom. Sehingga teman-teman nanti diberikan keleluasaan untuk diskusi bareng ya. Selain materi yang kemarin sudah diberikan, juga nanti diskusi bareng. Harapannya clear ya, teorinya clear gitu. Mas Subur, suara belum jelas ya Mas Subur ya? Putus-putus sama Mas? Sinyal ya Mas, sinyal. Cek ya, mudah-mudahan nanti Mas Subur open kamera ya Mas. Ini gunanya tes pre-class ya, supaya kita pastikan besok lancar. Pastikan besok lancar. Tes Mas Subur, ada jelas suaranya? Mas Subur, suaranya baik. Mudah-mudahan Mas Subur sudah bisa mendengar ya suaranya ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Kelas Zoom ini insya Allah akan berjalan selama 5 hari, 5 pertemuan, ya mulai hari Minggu besok sampai dengan hari Kamis ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nanti kurang, nambah hari Jumat sama hari Sabtu. Masih ada space 2 hari untuk nambahin teori. Nah, teman-teman sebelum kelas besok ya, kita perlu banyak mengklarifikasi, barangkali ada hal-hal, ada pertanyaan yang perlu disampaikan saat ini, boleh ya, boleh diskusi juga supaya besok lancar. Ya, sebelumnya sudah kenalan semua ini ya. Sudah kenalan ya. Sambil cek sound, kita kenalan dulu aja. Ya. Kalau saya mulai kenalan, nama saya Beta, saya dari Purwokerto. Teman-teman semuanya di sini insya Allah dari teman angkatan juga ada, dari teman kerja juga ada, dan teman-teman yang lain juga pastinya sudah lihat dari brosur ya, dari flyer. Baik, sambil nunggu yang lain masuk, silakan mulai kenalan dulu, monggo. Dari Mas Adi dulu boleh, yang pertama huruf A ya. Dari mulai A sampai Z ya. Sambil cek sound. Silakan Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Arianto. Mungkin sebagian udah kenal ya. Wis kenal banget ya. Aku pangling itu, pangling. Iya. KB pangling be. Yang paling hafal ya Mas Ikhwan karena biasa sering bareng ya. Oke. Iya. Dari Pusat Tarung Asem. Monggo dilanjutkan Mas Beta. Dari Pemalang ya. Udah mau dimulai tempat saya. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Jenengan udah kenalan duluan lah ya.
Iya. Baik, terima kasih Mas Adi. Lanjut yang huruf pertamanya setelah A tadi saya B tadi sudah. Lanjutnya siapa ya ini ya? Jawa silakan yuk, silakan. Yang mau kenalan dulu. Mas Ikhwan silakan. Ya, ya, Pak Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ikhwan. Nama panggilan Ikhwan, Iwan, Wawan. Saya dari Puskesmas Batang 4, dari Kabupaten Batang. Di Puskesmas Batang 4 sebagai perawat. Ya. Terima kasih. Itu aja. Oh ya. Sekian. Lagi Mas Iwan, tujuannya apa nih? Tujuannya apa nih belajar hipnosis, hipnoterapi nih? Biar nanti outcome-nya akan makin mengkerucut. Ya, ya Mas Beta. Yang jelas tujuan ikut pelatihan hipnotis dan hipnoterapi ini untuk yang jelas untuk diri saya sendiri dulu, Mas Beta. Karena ya. memang saya merasa ada kekurangan, ya kurang pede lah, jadinya mungkin dengan pelatihan ini kan sering kali ini di pekerjaan itu sering berhubungan dengan masyarakat umum atau gimana gitu. Untuk kita merasa enjoy itu mungkin dengan informasi yang ini saya terus terang ikut pelatihan ini diajak Mas Adi Arianto, mungkin ya udah nggak apa-apa, mungkin bermanfaat bagi saya, buat saya sendiri biar lebih pede, lebih apa, mungkin pas pelatihan ini ya lihat hasil akhirnya aja nanti. Kalau memang saya ikut pelatihan ini kok saya kira-kira oh ya saya pas ikut pelatihan ini, ya udah berarti ya Berarti lanjut bermanfaat bagi saya, Mas. Berarti lanjut pelatihan berikutnya ya. Ya, gitu Mas Beta. Yang jelas buat saya diri saya sendiri dulu, Mas Beta. Iya. Siap Mas Iwan. Oke. Terima kasih Mas Iwan. Silakan lanjut yuk, Mas sama nih, Mas Samsul Arifin. Silakan. Sudah siap Mas Samsul? Belum keluar suaranya Mas Samsul Arifin? Masih di mute ya? Saya bantu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa boleh? Iya. Tak sambil ini Pak. Nggak apa-apa. Ya, sambil melayani pasien. Oh iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya bekerja di RSUD M. Azhari di Polimata. Motivasi saya ingin belajar hipno itu satu penasaran dengan ilmunya, Pak. Iya. Iya. Yang kedua, bisa untuk membantu dalam praktek saya, baik di rumah atau di rumah sakit. Kalau di rumah kan saya biasa hitam gitu. Buatnya nanti ya. Iya, dan yang penting lagi meningkatkan finansial, Pak. Oh iya. Iya. Meningkat lah ya. Iya. Dengan hipno finansial. Iya. Iya. Kalau ibadah itu pasti lah. Pasti ibadah. Iya. Oke. Siap Mas Samsul, insya Allah. Bismillah. Insya Allah, iya. Iya. Ya, matur suwun. Sami-sami.
Ya, minta Ya, dipandu dan dilatih, Bapak. oke, siap. Siap, siap. Baik, terima kasih Mas Samsul. Lanjut, silakan. Yang di kolom bawah. Yang kedua, Rihana, silakan. Mbak Rihana, ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihana. Saya di RSU Azhari sama dengan Mbak Budi Hardiwati di ruang rawat inap. Ini belum keluar ya, Mbak Budi ya? Iya, ada ini samping saya ini. Oh, orang bukan dewek ya? Oh iya, iya, iya. Ini Mas. Motivasi saya di samping saya juga penasaran ingin mempelajari itu di dalam sama ya reuni kecil-kecilan sama teman-teman. Ya, ya, ya. Penasaran ya, Rihana ya. Mas. Ya, baik, terima kasih Mbak Rihana. Budi sekalian, Bud, Mbak Budi Hardiwati sekalian kenalan apa? Ini aja bareng. Mbak Budi lagi sakit gigi. Sakit gigi ya? Oh iya, iya. Oke. Iya. Ngesek kenalannya lah ya. Ya, privat. Privat. Ya, lanjut silakan. Yang siap. Mas Subur. Suaranya belum keluar Mas Subur. Suaranya Mas Subur. Cek, bentar. Mesti di mute. Oke, bentar. Saya mulai. Mas Subur suaranya. Oke, silakan Mas Subur. Mas Subur suaranya belum keluar. Cek, yuk Mas Subur, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu kakaknya ya. Bundere pada ya. Bundere pada ya. Nah, bunder juga. Budi itu bunder. Monggo Mas, silakan. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subur. Bekerja di ruang IBS RSUD Kardinah Kota Tegal. Motivasi saya yang pertama secara makro memberikan peningkatan pelayanan excellent, terutama pasien-pasien yang menjelang operasi atau preoperasi, karena tingkat ansietasnya kan memang sangat tinggi. Betul. Secara mikro membantu ya meningkatkan kenyamanan dalam hal hipnohitan, lebih kecenderungannya nanti ke hipnohitannya. Okay, saya pengen kayak Mas sekali tepuk anak langsung tidur itu. Ya. Nang turunnya anginnya dijotos. Iya. Oke Mas Subur, matur nuwun. Ya. Lanjut. Silakan. Waalaikumsalam. Mas Budi silakan Bud. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini bunder bae pada pagi hari. Iya. Perkenalkan, saya Tri Budi Wibowo dari Tegal. Mungkin udah pada paham ya, Master. Ya. Motivasi saya ya harusnya biar
Kayak Mas sebut tadi, kalau ada yang hitam, tepuk gitu. Ya sih, nepuknya aja keseruan nepuknya ya. Bukannya mukto. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Tugu Turi, Kabupaten Tegal. Ya, itu aja, Beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Isnu, silakan Mas Isnu. Dari Banyumas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Pak? Jelas ya. Jelas, jelas. Kenalan, nama saya, kalau Pak Peta udah paham kayaknya, Isnu Hari Utomo. Panggilan, monggo lah terserah saja, mau Isnu boleh, Utomo boleh, mau Hari boleh. Kemudian untuk tempat bekerja, kebetulan saya di Purwokerto, sekantor sama masternya itu. Pak Peta ya Pak? Kenal lo ya? Kena hipnotis langsung ya? Suruh ikut sih. Efek hipnotis langsung itu. Gitu ya Pak. Jadi ikut. Kemudian untuk motivasi yang pertama, untuk secara pribadi ya, saya ingin untuk diri saya sendiri agar yang jelas mengendalikan diri saya sendiri itu kadang-kadang lebih susah dibanding mengendalikan orang lain ya. Saya usahakan seperti itu. Bisa nggak hipnoterapi untuk diri sendiri? Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum bisa saya gunakan untuk kebaikan kemanusiaan. Kebetulan saya setiap hari yang saya layani anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya cenderung susah ya. Jadi bisa nggak sih anak-anak itu digunakan dengan teknik hipnoterapi. Kalau orang dewasa mungkin mudah menerima, tapi kalau anak-anak yang suka rewel dan menangis bisa nggak kira-kira lah gitu. Saya penasaran, mau nanti bimbingan masternya Pak Peta. Itu ya Pak. Siap. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mbak Mardiana. Mbak Mardiana background-nya transparan ya. Nanamar. Cek suara bisa. Yes. Masih di mute ya. Terima kasih, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana ya. Mungkin juga sudah banyak yang kenal teman-teman. Untuk aktivitas saya di Puskesmas ya, di Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Motivasinya kepengen ikut, satu, penasaran sama ilmunya ya, Master ya. Juga pengen menerapkan untuk terutama tadi untuk pribadi ya. Ya, terus bisa ikut reuni teman-teman juga ya. Apalagi ya motivasinya. Itu aja wis. Ya wis bisa lah ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Wahidin, silakan Pak Wahidin. Pak Wahidin, ini ada nggak ya Pak Wahidin ya? Tinggal ini Pak Wahidin, lampu netok ya. Lanjut, Bu Hesti. Halo Bu Hesti, mau maskeran aja rakatan loh. Suaranya belum keluar, suaranya. Bentar. Masih di mute? Halo Bu Hesti, suaranya belum keluar. Sudah? Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hesti dari Kideponek.
kebetulan lagi jaga sore, jadi tadi Ya. di pasien. Motivasi saya ikut ini karena penasaran sama ilmunya, terus terutama untuk diaplikasikan ke anak sendiri sih. Katanya kan bisa untuk apa namanya? Parenting. Untuk memotivasi anak, lebih ke situnya sih namanya. Itu mudah-mudahan ilmunya bisa diserap dengan maksimal dengan usia sekarang. Usianya pira sih Terus usianya? aneh lutek ya Pak Vita. Usianya pada baik. Itu Tuh. Ya, oke. Baik, terima kasih insya Allah. Kita bareng-bareng belajar. Oke, yang berikutnya berarti yang belum siapa nih? Mas, tinggal Pak Wahidin apa ya? Tinggal Pak Wahidin kayaknya ditinggal ini Pak Wahidin. Baik, nanti Pak Wahidin halo, cek. Oh iya. Silakan Pak apa Mas ya? Mas ya? Mas Wahidin ya Pak. Pak ya. Pak apa Mas? Suaranya belum keluar. Oke, ntar. Di unmute. Di unmute silakan ntar. Pak Wahidin suaranya belum keluar. Silakan Pak Wahidin. Ya. Kenalkan nama saya Wahidin. Ya, kerja siap. di RSU Pemalang sejak tahun 92. Senior banget ya. November, lumayan lama. Motivasi saya ya sama juga mungkin karena perawat kan Bang Hitan, kita butuh untuk istilahnya skill untuk membantu dalam hipnohitan itu. Saya penasarannya itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ikut pelatihan ini bisa membantu dalam pekerjaan kami. Ya, saya kira itu aja Mas Eta. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Baik. Saya kira semua sudah kenalan ya, kecuali yang belum masuk ke Zoom. Nggak apa-apa, nanti biar melihat video ini. Dan mudah-mudahan besok bisa mulai on kamera ya, stay walaupun sibuk nggak apa-apa, di samping nggak apa-apa karena ada rekamannya. Tapi mudah-mudahan sih langsung bisa interaksi karena harapannya teori yang lewat Zoom ini benar-benar maksimal. Ya, karena harapannya besok pada saat offline kita benar-benar full di prakteknya. Karena hipnoterapi itu skill ya, skill. Bukan hanya konsep saja, tapi bagaimana kita bisa langsung praktek ke teman-teman kita dan ke orang lain. Baik, semuanya, alhamdulillah sudah kenalan semua ya, dan cek soundnya sudah lulus ya, sudah masuk semua, tinggal beberapa yang belum. Silakan besok bisa dipersiapkan kalau mau lebih aman, lebih nyaman di rumah pakai laptop juga lebih enak, lebih stabil ya. Kalau misalnya waktunya sibuk ya nggak apa-apa disambi, tapi syukur ada interaksi. Jadi harapannya biar pada saat pemberian materi ini bisa ditangkap karena materi ini pondasinya. Seringkali orang belajar hipnosis akhirnya mundur dari proses belajar karena pondasinya nggak kuat. Pada saat praktek gagal, akhirnya mundur dari medan praktek ya. Karena tantangannya besar. Yang pasti seperti ini, bahwa yang kita hadapi untuk terapi itu adalah pikiran manusia itu. Jadi bukan robot ya, tapi pikiran manusia yang sangat unik. Nah, sehingga perlu keilmuan yang kuat ya, perlu keilmuan yang benar-benar kuat, benar-benar bisa sebagai pondasi, sehingga bagaimana kita memperlakukan
klien itu tepat ya. Tapi kalau hipnosis, hipnoterapi hanya sebagai teknik, hanya sebagai alat ya, biasanya sering gagal karena pada saat digunakan alatnya ternyata nggak berhasil. Nah, pada saat nggak berhasil, biasanya menyalahkan alatnya. Alatnya susah gitu ya. Atau menyalahkan yang menggunakan alat, menyalahkan diri sendiri. Wah, aku nggak bakat gitu. Wah, aku angel kayak belajar. Nah, biasanya seperti itu. Tapi sebetulnya itu tidak ada yang gagal ya, karena tidak ada yang istilahnya wah ini susah nih pasiennya, nggak ada. Karena sebetulnya semua orang bisa dihipnosis, hanya cara mana yang pas. Nah, justru dengan pondasi ini, dengan teori ini yang besok kita belajar bareng di Zoom ini menguatkan pondasinya, menguatkan keilmuannya kita, sehingga pada saat praktek nanti menemukan banyak kendala, kita kembali ke pondasi. Seperti itu. Nah, untuk modul sudah saya sharekan di grup. Besok dapat modul yang hard file, sudah saya siapkan. Itu nanti boleh dibuka-buka dulu modul yang di PowerPoint-nya, supaya untuk mengenal tulisannya, mengenal istilah-istilahnya. Karena ada istilah-istilah yang baru ya dalam hipnosis hipnoterapi. Sehingga dengan mengenal paling tidak besok pada saat melihat PowerPoint-nya sudah lebih adaptif ya, lebih kenal, lebih enjoy itu. Seperti itu. Dan istilah itu nggak perlu dihafalin ya, istilahnya nggak perlu dihafalin, tapi cukup dimengerti saja prosesnya bagaimana, terus bagaimana cara mengenali tulisan-tulisan itu, sehingga pada saat menerapkan sudah tidak perlu tidak perlu menghafal nama-namanya, tapi yang penting proses sudah berjalan. Namun kalau pengen lebih dalam menghafal tulisannya dan kedepannya pengen ngelatih juga, pengen mentraining juga bisa, sambil jenengan perdalam lagi konsepnya, teorinya perdalam lagi, dan bisa masuk ke level trainernya. Seperti itu. Baik, untuk pembelajaran teori ini insya Allah sampai hari Kamis ya. Setiap kita buka, sepakati mau jam 7 apa setengah 8? Setengah 8, dari Isya apa ya? Setelah Isya. Setengah 8, Pak. Ya, salat Isya dulu, setelah itu kelas ya. Selamat datang Mbak Lintang. Nanti kenalan ya Mbak Lintang ya. Yang lain sudah kenalan soalnya. Baik, kemungkinan kalau nanti misalnya memang harus habis Isya biar nyaman ya, lebih nyaman, santai sambil sudah tidak kalau jam 7 pas barangkali pas sholat itu, jadi mendingan kita selesai sholat kita mulai setengah 8. Biasanya saya sudah standby jam 7:04. Boleh nanti mulai masuk saja. Seperti itu. Dan biasanya sampai jam 10-an, kadang juga sampai jam setengah 11, tergantung pertanyaannya, tergantung diskusinya. Kalau diskusinya ramai banget ya kita teruskan gitu ya. Dan keuntungannya dengan Zoom ini teman-teman yang sudah ngantuk nanti dapat rekaman, jadi tetap dapat keilmuan ya, tidak kehilangan gitu. Nah ini salah satu keuntungan di balik pandemi ya. Alhamdulillah di balik pandemi ini kita bisa belajar Zoom, training juga lebih efisien, lebih efektif. Yang biasanya saya melakukan training ini 3 hari, ya 4 hari ya offline semua. Sekarang bisa 2 hari offline-nya dan langsung praktek. Karena teorinya kita kupas tuntas di Zoom ini. Baik teman-teman, itu untuk teorinya itu tanggal besok ya 21 jam setengah 8 gitu, sampai jam 11 atau 10 atau setengah 11. Kita maksimalkan 2 jam, 2,5 jam atau 3 jam maksimal. Nah terus untuk waktunya sampai hari Kamis ada 2 modul ya, berarti hari pertama dan kedua itu modul 1. Modul 1 itu nanti membahas tentang bagaimana cara menghipnosis. Ya, kalau teman-teman sudah dapat modulnya, bisa dibuka di modul. Itu isinya tentang bagaimana cara menghipnosis atau bagaimana cara jadi hipnotis ya. Jadi kalau hipnosis panggung ya kayak Romi Rafael itu di modul 1. Besok kita di modul 1 sudah latihan hipnotis. Jadi pada tanggal 28 itu praktek, itu jenengan sudah bisa hipnotis nanti. Kalau nggak bisa harus bisa ya. Kalau nggak bisa dihipnotis biar bisa.
Jadi pelatihan ini tidak hanya belajar, tapi teman-teman semuanya benar tadi kata Pak sini tadi ya yang mengatakan pengen PD Pak Samsul, Pak Arifin ya, apa Pak Wahidin. Jadi yang pengen PD ya nanti dibuat PD Pak gitu. Nanti kalau kayak nggak PD kita hipnosis Pak. Udah pernah berapa sih? Nanti kalau nggak PD kita hipnosis biar PD gitu. Saya tadi pagi ya ngitung tahu pada kemana, nggak ngumpul, cuma 10. Pak Arifin lagi sibuk nih dalam dunianya. Oke, kita lanjut. Jadi uniknya pelatihan ini, teman-teman semuanya jangan khawatir, karena ini teman-teman di sini nanti akan menjadi terapis, sehingga pada saat nanti praktek, setelah diajarin, teman-teman akan menghipnosis temannya. Dan itulah ada satu proses saling menterapi, sehingga nanti harapannya dalam proses belajar ini sekaligus terapi diri kita. Kalau ada hambatan, ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu diselesaikan, sampaikan ke teman-teman yang nanti akan menterapinya dengan. Itu nanti akan sangat membantu banget ya. Angkatan yang lalu-lalu dan semua para pembelajar termasuk saya, itu alhamdulillah terterapi karena pelatihan. Ya, jadi terus terang saya tahun 2007 ya, itu saya nggak bisa ngomong di depan 10 orang nggak bisa. Mesti debar-debar, mesti keringet dingin, gelagapan dan akhirnya gagap ya. Dan teman-teman mesti yang SPK sudah tahu saya dulu saya gagap. Gitu. Waktu saya malah pernah punya memori di SPK dulu saat disuruh azan terus saya gagap gitu. Mungkin ada yang masih ingat ya. Kayaknya pada lupa kayaknya ya. Tapi itu menjadi bekas traumatik yang luar biasa ketika diminta ngomong, diminta azan, terus saya gagap. Nah itu saya terterapi pada saat saya ikut pelatihan, terutama pelatihan NLP dulu tahun 2009. Jadi saya diterapi sama trainernya, sama teman-teman yang pelatihan di situ juga, itu saya diterapi langsung. Dan alhamdulillah setelah training itu sudah bisa mentraining gitu. Nah sehingga manfaatkan teman-teman besok pada saat offline tanggal 28 ya di Hotel Winner insya Allah. Nah Mardiana udah jelas gitu, tidak transparan. Tadi abstrak, saya khawatirnya ini orang mau bukan itu. Gitu ya. Nah pada saat nanti praktek tanggal 28 dan tanggal 5 itu manfaatkan maksimal ya, optimalkan buat nerapi diri kita juga sehingga benar-benar saya dibantu oleh teman. Nah, itu nanti akan sangat berkesan ya sampai kapanpun. Nah, terus untuk materi yang modul 2 itu akan dibahas dari ketiga dan keempat. Itu belajar tentang bagaimana cara menterapi. Jadi ada 2 level, yaitu level CH, Certified Hypnotist, dan CHT, Certified Hypnotherapist. Sehingga nanti jenengan dapat 2 sertifikasi CH dan CHT, ya ditambah 1 bonus sertifikasi hipnohitan, hypnoparenting itu untuk branded. Sebetulnya sertifikasi yang ketiga itu untuk branding. Ketika nanti jenengan praktek, sertifikatnya dipasang di tempat praktek. Karena orang akan yakin bahwa Anda sudah belajar hipnohitan. Dan itu sebagai pertanggungjawaban bahwa jenengan harus bisa ya. Kalau sudah dipasang di sertifikat di tempat terapi, harus bisa dong ya. Masa nggak bisa gitu. Nah itu salah satu strategi penguatan diri kita. Saya juga sertifikat saya pasang di tempat praktek semuanya. Nanti kawan-kawan kalau ke Purwokerto bisa lihat. Di tempat praktek saya pasang semua sertifikatnya. Sehingga pasien kalau datang ke tempat saya, mau terapi itu sudah terhipnosis oleh sertifikat yang satu dinding itu. Ya. Karena apa? Karena pasien melihat, banyak Pak sertifikatnya. Jadi tidak perlu bertanya, Bapak belajar dari mana gitu, nggak perlu. Bahkan kadang pasien-pasien itu pada motretin, sertifikatnya dipotretin. Ada izinnya juga, izin praktek. Kalau perawat, kita bisa izin praktek keperawatan, SIPP-nya kita pasang. Nah itu untuk penguatan praktek kita, sehingga teman-teman yang perawat, ya terutama yang mau praktek mandiri, dengan hipnosis hipnoterapi
Insya Allah sangat membantu banget ya. Tadi Mas apa ya yang menyampaikan pengen penguatan finansial ya. Jadi Mas apa ya? Hilang apa ya? Lepas dari ini, lepas dari grup kayaknya. Nah, insya Allah kalau ditekuni, diseriusi, sangat mungkin. Karena saya saat jadi perawat ya dari dulu sampai sekarang nggak praktek hitan, saya praktek komplementer ya. Kalau dari tahun 2009 saya praktek hipnoterapi. Sampai sekarang saya praktek hipnoterapi, hipnosis, psikoterapi ya. Alhamdulillah ya paling tidak bisa ada lebihan ya. Jadinya uang gajinya nggak diminta semua sama istri. Tapi ada lebihan gitu ya buat jajan. Gitu ya. Tadi katanya mau meningkatkan finansial ya. Nah, dan insya Allah kalau untuk praktek kalau memang benar-benar serius dan terus dipraktekkan ya diaplikasikan hasilnya selama ini yang saya dapatkan hasilnya optimal, hasilnya bagus gitu. Dan artinya kalau nggak bagus saya nggak bertahan dari 2009 sampai sekarang ya masih berjalan untuk terapinya. Insya Allah teman-teman yang tadi diharapkan mudah-mudahan besok bisa optimal tercapai semua. Terus tadi ya berarti 4 hari kita belajar Zoom ya, belajar Zoom melalui Zoom ini dan teori CH dan CHT ya. Dan kalau nanti masih kurang saya tambah hari Jumat dan Sabtu itu untuk teorinya sehingga bisa maksimal bisa 6 hari untuk teorinya. Hari Minggunya Minggu tanggal 28 teman-teman nanti meluncur ke Hotel Winner ya Pemalang. Kalau Mas Isnu ini kan Purwokerto. Kalau mau ke Winner ya silakan bareng saya. Kalau mau yang ikut Purwokerto ya tanggal Januari ya Mas, Januari. Gitu. Sama Mbak Lintang juga Purwokerto. Nanti bisa ikut Pemalang boleh atau mau ikut yang Januari di Purwokerto juga boleh. Dan teman-teman yang di sini alumni boleh ikut sit in ya. Kalau misalnya pengen ikut lagi kelas offline itu free gratis. Hanya paling mengganti biaya untuk snack sama makan siang saja. Ngikutin nanti kita menggunakan hotel atau meeting room atau cafe gitu. Biasanya sih antara satu kali sesi itu antara ada yang 150 ya, dapat 2 kali snack, cafe break sama makan siang. Ada yang 100 tergantung tempatnya. Tapi untuk pelatihannya berikutnya sudah free ya, sudah gratis. Dan teman-teman bisa ikuti kelas manapun di pelatihan-pelatihan yang ada dimanapun. Yang pasti yang mengadakan saya gitu ya. Terus paling menambah itu aja untuk meal-nya. Itu teman-teman. Terus untuk tanggal 28 selanjutnya tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember itu kita juga praktek lagi hari Minggunya. Berarti hari Minggu pertama tanggal 28 itu praktek. Terus hari Seninnya sampai hari Sabtu teman-teman nanti langsung praktek di pasien atau keluarga. Nanti ada target 1 hari minimal 3 pasien yang harus dihipnosis. Nah, menantang ya. Jadi harus menghipnosis 3 orang. Boleh anaknya, suaminya, ibunya, bapaknya boleh. Boleh temennya, boleh pasien langsung boleh. Pokoknya minimal 3 dan nanti hasilnya diupload di grup kita ya. Dan itu sebagai tolak ukur kita untuk uji mentalitas kita ya. Karena dulu saya mengawali belajar itu minimal saya targetkan sehari itu 3 pasien. Itu selama sekitar 2-3 bulan saya praktekin di ruang hemodialisa dulu. Dan lama-lama jadi tadi ya, jadi kompetensi yang sudah biasa saya lakukan. Tadi kalau Pak Wahidin pengen pede gitu ya pada saat menghipnosis, besok pada saat minggu setelah tanggal 28, Pak praktek terus Pak, sikat terus gitu ya. Pasiennya praktekin terus. Ketemu pasien hipnosis saja gitu ya. Yang alumni kemarin malah lucu ya, pasien-pasien yang tadinya berobat minta obat jadi nggak dikasih obat itu.
Kenapa? Sembuh gitu. Pasien pusing dihipnosis sembuh gitu ya. Pak, terus saya gimana, obatnya nggak laku gitu ya. Ya dikasih obat aja. Jadi kadang ya ada yang seperti itu ya, dan teman-teman silakan dimodifikasi. Outcome-nya adalah teman-teman melakukan, bukan hasil. Jadi targetnya teman-teman melakukan hipnosis hipnoterapi sehari 3 kali, itu setelah tanggal 28. Tapi terlepas dari hasilnya apapun ya, di hipnosis terus bangun lagi melek ketawa nggak apa-apa, tapi sudah melakukan, itu sudah poin ya. Terus tanggal 5 Desember kita ketemu lagi di Pemalang, mudah-mudahan belum PPKM ya, mudah-mudahan PPKM-nya masih level 1 lah, belum level 3. Level 3 mudah-mudahan masih diizinkan ya. Ini kan orang rumah sakit semua itu ya, banyak kan ya, orang kesehatan ya. Tapi insya Allah tanggal 5 Desember itu kita outdoor. Jadi kita akan praktek cari tempat, nanti saya minta rekomendasi teman-teman di Pemalang itu yang outdoor enak di mana. Karena tujuannya outdoor itu teman-teman akan menghipnosis dilihat banyak orang. Tujuannya apa? Supaya teman-teman ketika nanti praktek dimanapun kelihatan orang itu biasa. Soalnya banyak orang-orang belajar hipnosis di dalam gedung terus, setelah keluar dari gedung dia malah nggak pede melakukan terapi ke orang lain. Nah ini padahal terapi itu akan dilihat banyak orang, termasuk pada saat hitan hipnosis ya orang tuanya kan masuk. Nah kalau kita alergi dilihat orang nanti bagaimana gitu, padahal pada kenyataannya saat kita menghipnosis kita dilihat. Dan dibalik itu teman-teman semuanya, dibalik dilihatnya jenengan saat menghipnosis, di situ ada marketing, di situ ada area promosi, bahwa pada saat jenengan hipnosis dan pasiennya masuk pada kondisi hipnosa, nah teman-teman terpromosikan. Nah, tapi pada saat teman-teman menghipnosis belum berhasil, teman-teman lebih kuat ya, akan lebih kuat terpicu untuk belajar. Nah, kuncinya dalam belajar hipnosis ini tidak ada kata gagal, ya, karena semuanya berhasil selama orang itu normal, ya, dalam tanda kurung bukan gangguan jiwa, itu insya Allah bisa dihipnosis. Kalau gangguan jiwa, metodenya pakai psikoterapi, beda lagi, pakainya neurolinguistic programming (NLP) ya, beda metode, walaupun itu hipnosis tapi bukan sleep hipnosis, karena definisi hipnosis yang masih nyangkol di pikiran orang-orang itu adalah tidur. Padahal nanti hipnosis itu sangat banyak, sangat luas ya. Bagaimana tadi Mbak Mardiana pengen menanamkan, misalnya Mbak Hesti pengen menanamkan untuk keluarga misalnya. Bagaimana sih cara hipnosis anak? Nggak usah pejam mata, itu ya. Nggak usah tutup mata, nggak usah. Nah, bagaimana caranya? Besok kita akan belajar itu. Bagaimana caranya hipnosis anak saat anak punya kendala, misalnya anaknya nggak pede, bagaimana cara hipnosisnya biar dia pede tanpa membuat anak tutup mata, tanpa membuat anak seperti tidur. Justru itu hipnosis without hipnosis ya. Kalau dalam ilmu hipnosis itu hipnosis modern ya, masuknya di advance. Tapi itu hal yang tadi ya, hal yang alamiah sehingga teman-teman bisa melihat perubahannya nanti dari waktu ke waktu. Kalau tadi Mas Isnu, bagaimana cara hipnosis anak yang rewel gitu. Nah, sebetulnya anak rewel karena ada sesuatu ketika pasien di rumah sakit ada efek hospitalisasi. Bagaimana kita akan ciptakan anchor. Sehingga ketika anak senang kita buatin anchor, pada saat dia rewel kita picu anchornya. Itu metode-metode yang perlu kita eksplorasi ya, terutama dalam bidang keperawatan, dalam kesehatan ya. Semuanya bisa dieksplorasi ya, baik untuk keluarga ataupun untuk pelayanan di rumah sakit atau di wilayah di vaskes. Baik, itu teman-teman gambarannya seperti itu ya, dari pertama besok mulai belajar sampai tanggal 5. Dan setelah tanggal 5 itu kan teman-teman selesai langsung mendapatkan sertifikasi, ada 3 sertifikat ya kalau lulus ujian. Karena nanti ada ujiannya langsung praktek langsung di depan banyak orang. Tadi yang hari kelima itu, yang tanggal 5 itu teman-teman akan praktek dan saya akan buka layanan terapi gratis di situ. Jadi kalau teman-teman besok bawa klien, bawa saudara, bawa anak, bawa aja gitu.
Nanti yang mau menterapi tinggal saya nunjuk, Mbak Mardiana silakan diterapi gitu. Mas Ikhwan silakan ada klien diterapi gitu. Dan itu akan menjadi ujian untuk kita ya. Dan posisinya besok teman-teman sudah bisa ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan belum belajar nih. Tapi kalau besok posisinya teman-teman sudah bisa. Jadi tenang aja, insya Allah bisa itu. Itu sebagai salah satu upaya kita bahwa target dari belajar ini tidak sekedar dapat materinya, sekedar penasaran tahu tidak, tapi jenengan harus bisa melakukannya, harus bisa mempraktekannya dan bisa tahu hasilnya seperti apa. Nanti kalau ada pasien yang dihipnosis nggak bisa masuk, bagaimana caranya gitu ya? Karena itu saya juga mengalami menterapi pasien nggak deep ya, nggak masuk, dihipnosis bangun lagi, itu juga saya juga mengalami. Karena manusia itu bukan robot dan sangat unik. Ngalami juga pasien yang dihipnosis nggak bangun-bangun juga ngalami. Sampai saya juga cemas, ini cara banguninnya gimana? Gitu ya, saya juga ngalami. Jadi pengalaman-pengalaman yang nanti didapatkan teman-teman selama proses praktek itu nanti pengalaman yang akan sangat berharga, teman-teman akan terkawal ya oleh pengalaman itu dan akan menjadi hal yang sumber yang penting untuk pondasi kita. Baik teman-teman semuanya, itu gambarannya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi silakan. Kalau besok kita udah full track ya ke materi. Silakan Mas Subur. Suaranya belum. Bentar, tak. Unmute. Oke. Anchor ya, anchor tadi. Anchor ya. Iya. Anchor itu adalah tombol atau tanda pemicu. Jadi ketika ada orang, ketika simbol tombol pemicunya itu disentuh, itu akan memicu situasi yang diharapkan. Misalnya ada anak yang sering nangis ya. Nah, tentunya anak ini punya selain takut ya dengan efek rumah sakit, dia juga punya rasa senang dengan situasi yang lain. Nah, maka buat anak itu menemui situasi yang lain yang senang, lalu kita stimulasi. Stimulasinya bentuknya bisa rasa, sentuhan, bisa suara, bisa bau, aroma, ya. Itu sebagai stimulasi untuk membuat anchor. Sehingga kayak tombol Mas, kayak tombol. Ketika ditekan tombolnya, dia akan terreset ke kondisi yang diharapkan. Misalnya pasien yang cemas nih. Cemas itu kan salah satu sisi psikologisnya dia, cemas ya. Tapi ada salah satu sisi lain yang bahagia. Maka kita buat tombol untuk bahagia. Tombolnya terserah pasien. Pasien mau menggunakan tombolnya berupa fisik, tekanan, atau tandanya, simbolnya menggunakan bau, ya. Dengan saat dia mencium bau apa, dia jadi bahagia misalnya. Itu anchor. Contoh yang sering dipakai itu para pemain sepak bola itu ya, kalau di lapangan pada saat dia mau mulai, ada yang mencium rumput, ya, ada yang mencium kalung, ada yang sujud dulu, ada yang mencium bola, ya. Itu anchor. Anchor yang dibuat untuk memicu situasi excellent yang diharapkan. Gitu Mas Subur. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan buka mic aja, santai aja. Kita bebas ya. Dan harapannya besok saat belajar banyak bertanya, banyak cerita supaya nanti kita dapat banyak ya. Lintang mau kenalan, silakan Lintang. Tadi belum kenalan. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam Lintang. warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perawat di Rumah Sakit Margono Soekarjo. Salam kenal dari saya. Ampun Pak, ini aku mau. Harapannya apa? Belajar hipnosis, hipnoterapi? Bisa mempunyai pengalaman baru, terus punya terapi komplementer yang bisa diaplikasikan ke pasien. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lintang. Cukup, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Buka mic boleh ya.
Berarti kalau melihat di Iya, Mas. anu, Model. ya kalau melihat dari diktatnya kan judul pertama fundamental, judul kedua advance. Berarti besok Senin Selasa itu yang fundamental hipnoterapi. Besok iya. Besok Minggu toh, Mas. Minggu Senin. Minggu Senin yang fundamental. Fundamental. Selasa Rebo yang advance hipnoterapi. Iya, Selasa Rebo Kamis ya. Sampai Kamis ya. Berarti 5 hari ya. Itu yang advance. Oke. Nggih. Silakan yang lain, ada yang Mas Jebur masih ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Cara kita melihat anchor-nya seorang tuh harus dengan pelatihan ya. Maksudnya keseringan menghipnotis orang ya. Jadi kita tahu ya sisi positifnya orang itu di mana ya Mas Beta? Iya, biasanya kalau anchor itu akan kita cek ke pasien. Pasien itu akan terstimulasi dengan anchor yang apa. Jadi taunya ini dominan anchor-nya lebih kuat kinestetik ya, rasa itu biasanya juga dari dominannya pasien. Jadi kita akan ngecek dulu, nyari dulu. Ini orang ini dominan kinestetik, dominan rasa, atau dominan imajinasi, visual, atau dominannya auditori. Nah, untuk ngecek itu kita bisa nanya. Contoh kayak gini, saya mau nanya ke Mas Subur ya. Mas Subur, jenengan kalau beli baju, itu yang dipilih yang seperti apa? Yang besar. Oke, terus gitu menyolok. Oke, terus harganya yang murah, nggak terlalu mahal. Oke. Harganya murah. Oke, saya akan nanya dengan seperti ini. Kalau tadi pertanyaan saya, Mas Subur akan beli baju yang seperti apa? Itu pertanyaan general. Nah, sehingga saya mulai dapat jawaban. Oh, ternyata yang pertama besar. Terus yang kedua, jadi apa Mas? Tidak menyolok. Tidak menyolok. Terus yang ketiga? Branded tapi harganya murah. Branded tapi murah. Oke, kalau saya bertanya gini, ada yang branded, ada yang murah tapi nggak branded. Itu dibeli nggak? Ya enggak lah. Tapi enak. Ukurannya besar. Ukurannya besar. Ya lihat-lihat dulu barangnya. Oke, ragu ya, ragu. Tapi kalau ada yang branded, harganya agak mahal dikit. Branded agak mahal dikit, besar, itu dibeli nggak Mas? Tergantung belinya tanggal muda apa tanggal tua. Oh ya, berarti ada tidak ya? Kalau ada beli ya? Ada ya. Beli ya, oke. Branded itu kata kunci satu ya, kita pegang. Terus kedua, saya nanya lagi. Mas, kalau ada yang besar, branded, dipakai nggak enak, dibeli nggak? Enggak. Walaupun branded banget dan murah banget loh. Kan nggak nyaman. Gitu nyaman, kata kunci kedua. Oke, kita dapat 2 kata kunci ya. Terus Mas, branded, besar, nyaman, murah, tapi warnanya mencolok. Beli nggak? Ya enggak. Oh enggak. Oke, berarti warna tidak mencolok. Dari perjawaban tadi kita dapat menganalisa bahwa Mas Subur dominannya pertama dominan kinestetik dulu, rasa dulu yang diutamakan. Yang kedua auditori, kata orang, branded itu kata orang. Yang kedua auditorinya lebih dominan. Yang ketiga baru visualnya. Karena visual ini nggak suka yang mencolok. Berarti Mas Subur kalau berpenampilan itu biasa, nggak mau matching-matchingan. Sing penting enak gitu. Enak. Sarungan. gitu ya. Itu jadi kita tahu karakternya orang dari pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya iseng, tapi kita ternyata dapat struktur pikiran. Oh, ternyata dia orangnya kayak gini. Maka kalau Mas Subur ini seorang yang punya tender, saya akan ngomong ke Mas Subur, Mas, aku punya program training loh. Ini luar biasa keren banget ini. Kalau dipakai buat SDM, ini SDM-nya bisa menerapkan ilmunya dan bisa memberi layanan yang terbaik buat rumah sakit. Dan direktur akan mengatakan, wih, enak banget nih kalau kayak gini. Nah, ini bahasa-bahasa kinestetik yang saya sebarkan, ini akan terasa nyaman di Mas Subur. Iya. Nah, jadi
Jadi kalau kita tahu kuncinya orang, ini orang dominan apa, itu kita akan memilih bahasa yang sama. Itu hipnosis, Mas. Tapi kita ibarat orang punya rumah, itu kita mencari pintu yang terbuka itu mana. Bukan memaksa membuka pintu, tapi mencari pintu yang terbuka atau pintu yang paling lebar itu yang mana. Kita masuk lewat pintu itu. Oke. Itu salah satu mencari anchor-nya. Ketika nanti ketemu, berarti nanti kalau masih berbikin anchor, pakainya tombol. Misalnya ditekan di tangannya, misalnya di sini, set, nanti kerasa energinya nambah. Ditekan misalnya di dahi misalnya. Jadi kalau yang sifatnya sentuhan, Mas Subur akan lebih klik gitu. Yang kedua auditori. Kalau anchor-nya sudah anchor rasa sudah terjadi, ditambah anchor auditori, suara hati. Misalnya dengan mengepalkan tangan, ini akan lebih kerasa oleh Mas Subur. Ditambah dengan suara dari hati, yes, nanti akan kuat, just gitu. Nah itu salah satu mencari anchor dari orang ini dominan apa. Kalau yang dominan visual itu pasti dia akan lebih mudah mengimajinasikan, gitu Mas. Nah besok akan belajar seperti itu. Kalau anak-anak ya, kalau anak-anak susah juga ya. Anak-anak sebetulnya susah karena pertanyaannya salah gitu. Oh. Kalau pertanyaannya sudah tahu pertanyaannya, maka jawabannya akan mengarah. Jadi jawaban akan tepat ketika pertanyaannya benar. Kalau pertanyaannya kamu kalau ke pantai suka melihat apa? Itu salah pertanyaannya. Yang benar, kalau kamu ke pantai, apa yang kamu suka? Jadi pertanyaannya sangat universal, sangat general. Jadi orang akan menentukan sesuai dengan representasi sistemnya. Kayak tadi, Mas Subur kalau beli baju, yang disukai yang seperti apa? Nah, bukan saya menanyakan, Mas, kalau beli baju itu yang mereknya yang seperti apa? Bukan. Tidak spesifik pertanyaannya. Kalau Mas, kalau beli baju yang kelihatannya seperti apa? Itu juga spesifik. Jadi orang langsung terfokus pada kelihatannya. Kalau tadi, kalau beli baju yang disuka, itu yang seperti apa? Kalau yang disuka itu general. Bisa rasa, bisa warna, bisa model, bisa harga, bisa merek, bisa manfaat. Seperti itu Mas Subur. Oke. Iya. Terima kasih. Itu yang saya katakan pondasi. Jadi teman-teman, nanti pondasinya harus, makanya harapan saya ikut kelas secara full ini, supaya pondasinya kuat. Karena pondasi itu yang akan menjadikan teman-teman akan bisa benar-benar optimal saat praktek. Karena hipnosis itu gampang ya. Jadi teman-teman nanti kalau hipnosis dipetik tok kayak gini, pasien tidur. Itu gampang. Pengen kayak gini loh. Iya. Besok Mas Subur saya kayak gitu kan ya, tidur ya. Tidur. Besok Budi itu gampang itu Budi tidur Bud gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya kayak gini tuh gampang petikannya, tapi justru yang penting adalah pondasinya. Bagaimana cara kita ngomong di awal, bagaimana openingnya, bagaimana kita connecting feelingnya dengan pasien. Besok kita ada mesmerismnya, cuman di kayak gini aja diusap, nanti masuk sleep. Gitu. Jadi nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Ya boleh aja kok malah. Disingsot ya, disingsot boleh aja. Di anchor dulu. Kalau kamu dengar siulan saya, kamu tidur. Coba jenengan, ini kan belum latihan ya. Besok kalau ada pasien mau sunat, dibisikin gini, Mas, kalau nanti dengar siulan saya, kamu tidur. Udah dibisikin ya, tapi dibisikin di telinganya dia, di telinganya. Ini jenengan belum latihan kan? Langsung praktekin aja. Yang gampang ya, dibilangin, Mas, nanti kalau dengar suara siulan saya, atau kalau kamu dengar petikan tangan saya seperti ini, kamu tidur. Paham ya? Kalau dia mantuk, oke. Terus mulai siul aja, siul, terus kalau dipetik gitu, nanti dia tidur. Gitu. Jadi itu memang kayak gitu keadaannya, apalagi anak-anak. Anak-anak itu lebih gampang, karena
tidak banyak kritis pikiran kritisnya lebih sedikit, lebih minimal dibanding orang dewasa. Kalau dewasa masih banyak critical ininya, thinkingnya. Jadi saya harus bilang gini, Mardiana, besok saya hipnosis biar kamu bisa menghipnosis orang. Dan nanti kamu akan bisa lihai, mahir untuk menghipnosis. Kira-kira mau atau mau banget? Mau banget gitu ya. Ini salah satu frame membingkai di awal. Jadi teman-teman besok harus tadi ya, ketika dihipnosis sama teman, open aja, di open. Karena pada saat dihipnosis sama teman, nanti programnya mau dimasukin. Nah, tinggal nanti teman yang mau menghipnosis bilang dikasih tahu, saya pengen program ininya ditanamkan. Misalnya program PD-nya ditanamkan. Saya pengen bisa mempengaruhi anak saya dengan mudah. Tanamkan program itu. Karena sebetulnya kita sudah bisa, tapi nggak pede melakukannya. Gitu. Sama seperti tadi yang Pak Wahidin sampaikan, saya kadang ke pasien nggak pede. Sebetulnya sudah mahir banget, sudah pede banget, tapi nggak yakin. Sehingga besok tadi Pak akan ada satu improvement ya. Kita akan upgrade ya. Akan di-upgrade mentalnya. Jadi belajar hipnosis sebetulnya dandani mental sebetulnya, bukan membuat orang tidur. Karena itu hanya dampak, itu hanya efek samping saja. Karena ketika mental kita sudah baik, mental kita sudah stabil, bisa mengendalikan diri, maka kita mudah berkomunikasi. Yang menjadi prinsip hipnosis adalah komunikasi gitu. Nah itu yang kadang masih menjadi salah paham di luar sana. Hipnosis katanya pakai jin ya, pakai gendam. Nah, itu yang sayang sekali gitu ya. Orang nggak belajar dulu seperti apa sih hipnosis itu. Besok teman-teman akan tahu bahwa hipnosis itu ngomong sebetulnya, ngobrol sama bawah sadar tapi. Nah tujuannya apa dengan bawah sadar? Karena bawah sadar itu area pikiran yang sangat nurut. Ketika dia mau apa ya nurut gitu. Nah, kapan tahu bawah sadar, kapan tahu sadar? Nah, besok kita belajar itu. Itu, Mas. Mudah-mudahan opening hari ini itu menjadikan punya arah ya, teman-teman. Mau belajar kemana nantinya seperti apa, terus yang mau diajari itu apa. Yang modul 2 itu adalah teknik-teknik terapi. Jadi jenengan nanti dibekali berbagai, ada 20 ya, minimal ada 14 lah, karena ada yang double-double, ada yang sama, ada yang hampir sama itu. Itu ada 20 metode teknik terapi. Jadi jenengan nanti bisa selain sunat hipnosis juga bisa psikoterapi. Gitu. Kemarin yang alumni kemarin juga banyak pasien-pasien yang sudah mulai psikoterapi. Saya bilang jangan sampai pasien dirujuk ke saya, tangani dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah nggak bisa baru oke, saya bantu. Tapi kalau bisa maksimalkan aja karena sebetulnya gampang gitu. Sebetulnya gampang. Gitu Mas. Saya saat ini sedang terapi pasien insomnia itu ada 3 pasien yang saya terapi. Itu kalau di saya paketnya 5 juta untuk satu sesi ya, satu paket itu 10 kali terapi 5 juta. Itu standar hipnoterapis yang minimal. Karena di Jakarta itu satu sesi bisa 2 juta. Kalau Jakarta, Surabaya, Jawa Timur, Yogyakarta itu 1 kali terapi hipno itu sekitar 2 jutaan. Paling murah 1 juta lah. Nah, saya pasang tarif yang termurah di 500.000 per sesi. Tapi kita bukannya tidak per sesi, pakainya paket. Biasanya kalau untuk terapi-terapi yang sekali 2 kali saya gratiskan, udah nggak usah gitu. Tapi kalau sekali 2 kali orang mari-mari ya bayar 10 kali. Artinya dia nggak mau sembuh dengan cepat gitu. Artinya aleman. Artinya manja. Pengennya di support terus. Nah ya sing nyepot kesel juga gitu ya. Nah, kadang ada pola-pola yang seperti itu. Jadi kadang kita ada 2 sisi. Sisi sosial ya harus, kalau saya lebih biar dapat dua-duanya nggih, biar dapat dunia akhirat itu. Jangan dunia tok. Dapat akhiratnya juga. Jadi kita bantu pasien gratis dulu nggak apa-apa ya. Nah, syukur-syukur sembuh, alhamdulillah selesai udah. Tapi kalau belum bisa ya saya kadang ulangi sekali lagi. Cuman sayangnya kalau digratisin malah nggak percaya. Itu yang saya jadi PR. Digratisin malah nggak percaya gitu ya.
Ya itu fenomenanya. Jadi insya Allah kalau tadi ya salah satu kunci di hipnosis ini adalah kemauan belajar. Kalau teman-teman baru sebulan, baru setahun belajar hipnosis, katakanlah belum mahir banget, ya wajar. Kalau saya belajar dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2021, berarti saya belajar hipnosis sampai sekarang masih terus belajar. Itu berapa tahun berarti ya? Mulai 10 tahun. 10 tahun. Ya Mas, 14 tahun ya. 13 tahun. Dan 13 tahun saya aktif menghipnosis pasien. Malah dulu waktu awal-awal saya belajar, pasien HD yang mau diinsersi saya hipnosis semua. Tapi awalnya nggak gampang. Awalnya saya banyak godaan ya. Pada saat mau hipnosis diledakin teman-teman pada apa tadi ya nguji mental saya, itu nggak apa-apa. Jadi kita benar-benar teruji mentalnya. Gitu teman-teman. Besok kita akan cerita banyak, akan ngobrol banyak ya, belajar banyak bareng-bareng ya, insya Allah. Dan teman-teman pastikan online semuanya. Dan yang belum bergabung teman-teman, besok pastikan bergabung semua, karena eman-eman kita mau belajar bareng serius ya, kita belajar beneran gitu ya. Artinya saya berharap semua alumni itu bisa mahir benar-benar, karena teman-teman salah satu corong juga nantinya belajar di saya. Kalau nggak bisa, saya juga punya beban mental ya, beban moral. Tapi kalau teman-teman bisa, saya senang. Pada saat nanti teman-teman bisa menghipnosis, pasti teman-teman akan puas. Dan kalau ditanya belajar di mana, juga pasti akan kembali ke saya juga. Sehingga saya akan pertahankan kompetensinya, akan pertahankan kemampuan jenengan. Maka ketika nanti jenengan butuh sit in ya, kalau merasa belum bisa ikut pelatihan berikutnya, silahkan, saya free kan. Seperti itu. Baik, demikian teman-teman. Mudah-mudahan selalu sehat, ya, selalu memberikan banyak manfaat. Teman-teman boleh buka di channel YouTube Beta Terapi, itu banyak juga informasi-informasi terkait hipnosis yang saya sampaikan supaya memperkuat fondasi. Seperti itu. Demikian, terima kasih ya. Ketemu lagi besok ya. Oke. Baik. Baik, demikian terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Ketemu lagi besok sampai tanggal 5 ya. Kita terus berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.